Shalom adik-adik. Wah, sudah 1 minggu ya kita tidak bertemu ya adik-adik. Nah, pas kakak mau tanya nih, pasti semua adik-adik rindu kan buat ibadah lagi. Nah, kakak yang ada di sini juga rindu nih buat ibadah bersama adik-adik. Nah, dalam ibadah minggu ini kita akan ditemani oleh Kak Teddy dan juga Kak Jere. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita adik-adik, mari kita duduk di tempat yang nyaman. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa buat hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa buat berkat-Mu Tuhan, buat sepanjang hari yang telah Kau berikan Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami ingin beribadah kepadamu ya Bapa, kami ingin memuji-Mu ya Bapa, kami ingin menyembah-Mu ya Bapa. Biarlah ya Bapa, pujian dan penyembahan kami ini ya Bapa dapat berkenan dan dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Mari kita angkat pujian ini adik-adik. Semuanya harus bergerak, oke? Mari kita angkat pujian ini. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di surga Kau ada, di surga Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Kaulah Yesus. Mari kita ulangi dari awal ya adik-adik. Mari kita daki-daki, daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di surga Kau ada, di surga Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Kaulah Yesus. Karena Kaulah Yesusku. Karena Kaulah Yesus. Mari beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus adik-adik. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan terlebih dahulu yuk. Mari kita datang kepada Tuhan lebih sungguh lagi. Kita datang kepada Tuhan lebih serius lagi. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur.
bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita lagi dari awal ya adik-adik. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari sembah Tuhan. Mari adik-adik ikut kakak menyembah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang baik. Tiada yang seperti-Mu.
semua perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku, bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua, perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bapak, terima kasih ya Bapak. Kalau sebentar lagi ya Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapak. Biarlah ya Bapak, Engkau buka telinga kami ya Bapak, Engkau buka hati kami ya Bapak, agar firman yang boleh kami terima ya Bapak dapat bertumbuh dalam kehidupan kami, dapat bertumbuh dalam hati kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, Engkau juga memberkati Tuhan kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan ya Bapak. Biarlah ya Bapak, semuanya itu hanya demi kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Adik-adik sudah siap untuk dengarkan cerita tentang firman Tuhan? Wah, luar biasa. Pasti udah semangat ya. Tadi sudah memuji Tuhan, sudah menari, melompat. Pasti udah rindu nih mau dengar kabar baik. Nah, hari ini Kak Trisna akan menyampaikan kabar baik buat kita semua. Tapi sebelumnya, ayo kita berdoa dulu yuk. Kita siapkan hati kita supaya Roh Kudus bisa menjamah setiap dari adik-adik di sana untuk bisa mendengar firman Tuhan dan bisa menangkap pesannya nanti. Ayo kita siapkan diri kita tutup mata. Boleh ikutin Kak Trisna berdoa juga ya yang di rumah. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu. Tuhan, kami sudah siap. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, agar melalui hamba-Mu Kak Trisna, kami juga boleh menerima kabar sukacita. Kami boleh diajar melalui kuasa Roh Kudus. Roh Kudus, kami percaya juga Engkau yang lemah lembut dan mengajar kami, agar kami boleh mengerti setiap perkataan yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga yang tutup bungkus hamba-Mu ini, agar setiap perkataan, apapun yang hamba sampaikan, boleh jadi berkat dan kabar sukacita buat adik-adik sekalian. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima pengajaran dari-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, Kak Trisna mau bertanya nih, siapa yang pernah melihat kuda? Wah, yo gimana ya kuda? Kuda itu
yang sering digunakan sama orang-orang untuk jadi alat transportasi. Oh, seperti apa ya? Andong. Ya, andong ya adik-adik. Oke, Kak Trisna juga pernah lihat kuda. Takut nggak sama kuda? Kuda itu besar sekali ya. Wah, kalau berlari itu kencang. Nah, siapa yang sudah pernah menunggangi kuda? Ayo, angkat tangannya. Wah, kalau Kak Trisna belum pernah adik-adik. Kak Trisna agak sedikit takut sama kuda karena pernah ada kuda lepas. Jadi Kak Trisna agak trauma. Nah, adik-adik, kok kuda bisa lari ke sana kemari dan dia bisa nurut ya sama manusia? Karena ada apa adik-adik? Ada tali kekang. Nah, kalian sudah pernah naik delman atau andong, kalian akan lihat ada tali kekang yang dipasang di sekitar kepala moncongnya itu, lalu di lehernya kuda, dan itu bisa dikendalikan. Nah, kalau kudanya mau ke kiri, ke kanan, tinggal diarahin aja adik-adik. Nah, nanti Kak Trisna punya gambarnya itu. Kalian bisa lihat tuh gimana kuda yang ada gambar kekangnya. Sekarang Kak Trisna mau tanya lagi, siapa yang pernah naik kapal besar atau kapal pesiar? Wah, kapal yang sangat besar. Adik-adik, kapal itu juga ada kemudinya. Seperti mobil, ada setirnya adik-adik. Setirnya itu nggak gede banget, malah hanya kecil, ukurannya kecil, tidak sebesar kapal. Tapi manusia bisa menggunakan setir yang kecil itu untuk mengendalikan kapal, untuk berbelok, untuk ke kiri. Nah, dengan setir kecil itu, kapal itu tadi bisa melaju sesuai dengan yang kita mau. Nah, kuda bisa bawa kapal ke kiri atau ke kanan. Baik adik-adik, ada kuda, ada juga kapal. Kuda itu hewan yang bisa dikendalikan dengan tali kekang. Lalu ada kapal. Kapal itu alat transportasi besar yang bisa dikendalikan juga dengan setir yang kecil. Nah, adik-adik, kita manusia ada juga loh yang seringkali mempengaruhi kita. Ada hal terkecil dari anggota tubuh kita ini yang sangat berpengaruh, yang bisa mengendalikan diri kita. Nih, tubuh kita yang besar ini juga bisa dikendalikan oleh salah satu organ tubuh kita. Ayo, ada yang bisa menebak apa itu ya? Apa ya? Nah, adik-adik, organ yang paling kecil di tubuh kita ini manusia, salah satunya itu adalah lidah. Ayo, lidah kalian semua ada di mana? Di mulut ya. Nah, dengan lidah itu adik-adik bisa bicara loh, bisa berteriak, bisa bernyanyi, bisa mengeluarkan suara apapun. Kalau nggak punya lidah, kayaknya kita nggak bisa berbicara, kita nggak bisa mengeluarkan suara. Nah, karena itu di dalam firman Tuhan ada kuasa lewat lidah itu tadi adik-adik. Hari ini Kak Trisna akan bercerita tentang kuasa perkataan. Ayo, udah siap kan untuk dengar lebih jauh lagi? Ayo duduk manis dulu. Nah, adik-adik, kuasa perkataan itu adalah kuasa yang kita bisa lakukan, kendalikan karena kita ini punya lidah. Seringkali kita lupa kalau kita itu tidak boleh berkata-kata yang buruk. Seringkali kita berkata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak enak. Padahal di dalam perkataan kita ini ada kuasanya adik-adik. Misalnya kita bilang, kamu gendut, kamu jelek, kamu bau. Bayangkan, orang yang mendengar itu
bisa sedih hatinya. Bukankah perkataan kita itu berkuasa buat perasaan orang lain jadi sedih, jadi terluka, jadi malu? Coba kalau kita mengatakan yang baik. Wah, halo, selamat pagi, terima kasih. Wah, kamu rapi sekali hari ini. Adik-adik, perkataan-perkataan yang baik seperti itu bisa membuat orang lain ikut tersenyum, ikut berkata terima kasih juga, ikut berkata, wah saya senang sekali. Nah, adik-adik, ada perkataan yang baik, ada perkataan yang buruk. Kita tidak boleh, kan nggak apa-apa kak, sekali-sekali ngomong buruk, sekali-sekali ngomong baik. Nggak boleh keluar kata-kata yang baik, mendatangkan berkat, mendatangkan sukacita, membuat orang lain merasa damai sejahtera. Nah, karena perkataan kita ini tidak boleh menguasai diri kita. Harus kita sendiri yang menjaga perkataan kita. Lidah kita ini nggak boleh sembarangan ngomong, nggak boleh. Adik-adik harus bisa menguasainya. Kalau tadi kuda itu punya tali kekang, nah lidah kita ini gimana ya kita mengekangnya? Caranya kita takut akan Tuhan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita bisa mengekang lidah kita dan kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Sederhana loh adik-adik. Kak, kan cuma ngomong, cuma berkata-kata. No, jangan berpikir itu sepele. Oke? Ayo, mari adik-adik renungkan di rumah masing-masing. Apa ya perkataanku? Kayaknya aku seringkali menyakiti mamaku. Aku seringkali mungkin melontarkan kata-kata yang kasar. Aku bercanda. Kadang-kadang bisa bilang, ah lolo. Itu sesuatu yang tidak baik. Sebaiknya kita ganti kata-kata kita ya. Apalagi kalau kita sedang bercanda dengan teman-teman kita di sekolah. Bahkan juga ketika kita bicara sama orang tua atau adik dan kakak kita. Oke adik-adik, jangan lupa kita bisa mengekang perkataan kita itu kalau kita rajin membaca Alkitab dan kita takut akan Tuhan. Baik adik-adik, Kak Krisna punya satu challenge buat adik-adik di rumah. Tadi kita sudah bicara tentang kuasa perkataan. Kalau gitu, adik-adik boleh ambil secari kertas lalu tulis dengan pensil atau pena 10 kata-kata yang baik, kata-kata yang positif. Ayo, kalian boleh pikirkan, lalu kalian tulis. Nanti kalau sudah ditulis, coba tempel di kamar. Nah, ditempel di kamar, lalu diingat-ingat, oh, saya harus sering berkata-kata yang positif. Contohnya ya, salah satunya adalah terima kasih. Lalu misalnya juga boleh kalian tulis, I love you mama. Itu adalah kata-kata yang positif. Nah, itu PR buat kita semua ya. Tulis 10 kata-kata positif. Nah, Kak Trisha nggak bisa lihat, tetapi ini buat adik-adik sendiri di rumah. Supaya adik-adik selalu ingat dan termotivasi untuk menjaga perkataan kalian. Baik adik-adik, sebelum kita berpisah, Kak Trisha mau kasih satu ayat hafalan buat adik-adik semua yang di rumah ya. Baik adik-adik, ayat hafalan kita itu dari Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Sekali lagi ya, Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun.
Baik, sampai di situ adik-adik jangan lupa dikirimkan ya ke nomor WA kakak-kakak di bawah ini yang sudah hafal. Kakak-kakak tunggu ya. Baik, kita sama-sama akhiri dulu ya firman Tuhan hari ini. Ayo kita berdoa adik-adik. Bapak, terima kasih buat firman yang boleh kami dengarkan. Biarlah kami boleh bertumbuh dan kami boleh menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Kami boleh menjaga perkataan kami. Kami boleh memberkati teman-teman, keluarga kami lewat perkataan kami. Dan kami belajar menghormati firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik. Biarlah segala sesuatunya boleh sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sampai jumpa ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar? Pasti luar biasa ya. Sudah lama kita tidak berjumpa ya. Hari ini kan kakak mau bawa kreativitasnya mengenai apa yang disampaikan Kak Trisna mengenai lidah. Lidah itu kita berbicara adik-adik ya. Jadi kakak nak ngajak adik-adik membuat kata bisa berbicara. Nah, gini adik-adik. Bahan-bahannya adik-adik tidak usah banyak ya, cuman lem, gunting, sama dengan origami. Ini adik-adik ya origaminya. Ayo kita mulai lipat yuk. Ini adik-adik kita bentuk segi 4 ya. Nih, lalu kita kembalikan lagi. Jadi segitiga. Lalu kita lipat lagi. Ini kita lipat lagi. Ini segitiga adik-adik, kita lipat lagi ya. Kita lipat lagi. Lalu kita lipat gini. Nah tuh sudah cemini adik-adik. Nah, jadi cemini ini kan ada tegak gini. Jadi kita tarik ini adik-adik. Nah, lalu ini adalah kita tarik di kupingnya, telinganya. Nah, jadi cemini adik-adik. Lalu ini ada matanya ya adik-adik, kita bikin ini ada matanya, ini ada mulut lidahnya. Lalu kita lem ya. Sudah jadi adik-adik. Nah, kita bikin kakinya ya. Caranya mudah adik-adik, nggak terlalu susah loh. Dilipat gini, dilipat gini. Dilipat ya, sama papa, sama mama, kakak atau abang, boleh.
ini kita masuki ya. Kita masuki ke sini ya adik-adik. Halo, ini adik-adik gambarnya. Katak bisa bicara. Ini juga bisa bicara ya. Silakan dicoba ya. Nanti kalau sudah dapat di WA ke Kak Leni atau Kak Yanti. Bye bye. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oke adik-adik, sebelum kita menyelesaikan ibadah kita, mari kita berdoa yuk. Bapak, terima kasih ya Bapak atas berkat-Mu yang melimpah-limpah ya Bapak. Tuhan, kalau kami bersyukur ya Bapak, kalau kami masih boleh beribadah ya Bapak. Tuhan, kalau sebentar lagi kami ingin berpisah satu sama lain, biarlah Engkau menjaga kami ya Bapak. Biarlah Engkau menyertai kami ya Bapak kemanapun kami pergi ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapak buat keluarga kami ya Bapak. Biarlah ya Bapak Engkau terus memberkati keluarga kami ya Bapak. Engkau memberkati kami ya Bapak kemanapun kami pergi ya Bapak. Terima kasih ya Bapak atas berkat-Mu yang melimpah-limpah ya Tuhan. Kalau sebentar lagi kami ingin mengakhiri ibadah kami mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Happy Sunday. God bless you.